semuanya, bertemu lagi dengan Obras, obrolan bareng Semoga. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Purnawirawan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Nganjuk, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Budiono, Magister Education, Dr. Andes Suratno, Magister Management, dan Dr. Andes Mulyono, Magister Management. Dan pastikan keseruannya sesaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, ini sudah cukup siang saat ini. Saya Pak Ahmad Budiono. Dulu saya kepala sekolah di SMA 3 Nganjuk ini tahun 2002 sampai 2004. Jadi tidak sampai 2 tahun. Jadi cukup singkat. Nah, saat itu dan saat sekarang tentu banyak sekali perubahannya, ya. Banyak sekali dari sisi ya jumlah fasilitas dari jumlah dan fasilitas macamnya itu sudah banyak berkembang, ya, banyak bertambah gedung-gedung baru dan sebagainya, dan saat itu masih banyak kurangnya kalau dibilang, ya, tapi sekarang sudah banyak lebihnya sekarang ini. Jadi banyak yang baru. Tadi saya sudah keliling dari ujung ke ujung melihat ya kemajuan secara fisik sekolah ini, dan saya cukup senang bahwa SMA 3 ini semakin maju, semakin berkembang. Jadi gini ya, SMA 3 ini memang dari sisi lahan, luasan lahannya ini mungkin paling luas dibanding SMA 1 maupun SMA 2. Ya, paling luas, dan tempatnya juga sangat strategis, jadi di dekat perempatan, sehingga untuk pengembangannya lebih mudah, ya, sehingga bisa bangun apa saja, sampai ada kolam ikan, ya. Iya, kolam ikan, Bapak. Juga masjidnya juga baru, juga bagus, ya, besar di depan juga, tidak hanya untuk siswa tentunya, ya, untuk umum, Pak, juga, ya, seperti itu yang secara sepintas terlihat, ya. Mungkin sementara gitu nanti bersambung dengan Pak Ratno maupun Pak Mul, ya, kembalikan. Ya, baik, untuk pendapatnya Bapak Mulyono dan Bapak Suratno, ya. Bagaimana pandangannya Bapak Suratno terhadap sekolah SMA Negeri 3 Nganjuk setelah beberapa tahun, Bapak? Mohon izin. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah SMA 3 jadi berubah dulu alih fungsi dari SPG ke SMA luar biasa. Jadi saya katakan tadi, dikatakan oleh Pak Budi, gedungnya ini di gedung SMA 3 itu dirancang untuk PGSD dan itu. Ini dirancang, kepala sekolahnya dulu dilatih di Amerika. Saya 4 berapa bulan kemarin. Oh gitu. Sudah dilatih di PGSD. Oh iya. Makanya bangunannya ini sampai sekarang luar biasa kualitasnya. Genteng tidak ada yang lumut, langsung dari Jawa Barat. Sudah dirancang guru-gurunya, ternyata kalah dengan kita tahu ya. Iya. Nah, kita ketika pindah ke sama Malang, gitu ya. Kita sama Malang ya. Malang enggak ya? Enggak. Kita. Boyong dari SPG ke SMA ini dulu itulah besar-besaran. Pembawa acaranya dulu kan saya, pembawa acaranya Pak Asmuri lah, kepala sekolah. Luar biasa perkembangannya. Jadi saya memang siswa SPG dulu, menjadi guru SPG, kemudian menjadi guru SMA 3. Kepala sekolah di SMA Sukomoro pertama kali, di SMA Patian Rowo, SMA Tanjung Anom. Ketika sudah selesai tugas saya sebagai kepala sekolah, saya pulang kampung, ditanya oleh dinas, Pak Ratno maunya kemana? Saya pulang kampung, Pak, di SMA. Perpustakaannya dulu ya, zaman saya itu masih
konvensional. Jadi anak-anak itu membawa HP saja dilarang waktu itu. Nah ini kira-kira hanya saya yang membolehkan bawa HP. Sebab saya sudah mulai mencoba untuk memanfaatkan buku elektronik. Jadi anak saya pergi tugas lewat HP, silakan. Nah, dibuka HP-nya. Nah, maka sekarang ini kita lihat, kita perhatikan sudah sangat berbeda. Maka dari itu tolong hal seperti ini, tuntutan seperti ini untuk diikuti. Jangan sampai SMA 3 ketinggalan dengan buku elektronik, dengan segala hal yang ada di Google, di YouTube, semua ada di sini. Nah, maka dari itu kemandirian dan sebagainya makan. Dan jangan lupa nanti paham mana, paham sejarah Nganjuk tidak paham. Sejarah Nganjuk. Ini termasuk yang nulis saya. Yang nulis sejarah Nganjuk. Ini ada pada sejarah Nganjuk sini. Terus sekarang ada Pak. Ada. Disediakan bahkan masih baru kok. Enggak pernah dibaca. Kami juga mungkin Bapak bisa lihat ada artikel tentang Bendungan Semanto yang baru diresmikan. Ada acara siraman sedudo. Kami juga di perpustakaan ini mengulik tentang pesona Nganjuk. Jadi kita kembangkan pesona Nganjuk itu di perpustakaan. Jadi jangan sampai Nganjuk justru keliwat. Iya. Jadi kehebatan lokal saat ini juga sedang dikembangkan di Nganjuk itu luar biasa. Ini tolong juga seluruh warga SMA 3 siswanya bisa lebih tahu tentang Nganjuk selain mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya di luar. Ingat persaingan luar biasa, gitu ya. Iya. Monggo jangan sampai ketinggalan perpus SMA 3 Nganjuk. Ya, terima kasih Bapak Surata. Mungkin Bapak Mulyono untuk menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mulyono. Saya di sini mungkin agak lama di samping selain Pak Ratno, memang Pak Ratno itu dari siswa SPG, guru SPG, juga kembali lagi di SMA 3. Saya di sini termasuk pendatang sebetulnya, sehingga kalau di Kabupaten Nganjuk mungkin saya satu-satunya orang luar Kabupaten Nganjuk. Saya dari Kediri. Saya menjabat amanah kepala sekolah yang ke-9. Ya, yang ke-9. Selama di Nganjuk mungkin saya agak lama di SMA 3 bersama teman-teman Bapak Ibu guru dan siswa, ada 3 sampai 4 tahun mungkin di sini saya. Sehingga agak cukup lama, sehingga cukup banyak meninggalkan kesan saya di sini mungkin begitu. Untuk SMA 3 memang benar yang disampaikan Pak Suratno bahwa ini sekolah yang penataan gedungnya paling bagus di antara SMA Negeri 7 SMA Negeri yang ada di Nganjuk. 14 SMA Negeri. Nganjuk itu ada 14 SMA Negeri, SMA 3 ini yang paling bagus penataan ruangnya, memang paling bagus di samping memang luas lahan. Kemudian yang kedua, mungkin yang perlu diingat oleh seluruh warga SMA 3 Nganjuk ialah jangan sampai SMA 3 itu urutan ketiga. Betul SMA 1, SMA 2, SMA 3, tapi jangan sampai prestasinya di yang ketiga. Ini yang supaya dibangkitkan semangat kita semua, karena kita memiliki sumber daya yang cukup bagus. Jumlah siswa banyak SMA 3 ini termasuk sekolah besar. Tipe A karena 27 rombel ya. Nah, sekarang 30 rombel. Nambah lagi, Pak. Nambah lagi. Artinya kan dari SDM cukup bagus, cukup menunjang. Karena perlu kita bersaing betul dengan sekolah-sekolah yang lain. Tidak hanya untuk kawasan SMA di Kabupaten Nganjuk, tapi juga di Provinsi Jawa Timur, karena sekarang kita masuk provinsi. Kalau dulu memang ya berputar di kabupaten, sekarang kita sudah provinsi dan arahnya sudah sampai ke tingkat nasional. Kita bisa ke sana. Dan ini semua ditunjang oleh adanya perpustakaan yang memadai, sehingga perpustakaan ini bisa membuka jendela bagi seluruh warga SMA 3 Nganjuk untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan dalam rangka untuk mengembangkan diri. Ini yang saya kira perlu
tanamkan pada anak-anak. Dan jangan lupa supaya aktivitas anak-anak dalam menggunakan perpus ini dimaksimalkan. Bagaimana caranya agar seluruh warga sekolah, utamanya anak-anak ini bisa memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar yang maksimal. Ini ada beberapa teknik cara yang nanti akan bisa dikembangkan ke depan sehingga anak-anak bisa memaksimalkan penggunaan perpustakaan. Sekarang memang eranya sudah teknologi IT, sehingga ya kita semua harus mengikuti itu. Memang betul yang disampaikan oleh bapak-bapak terdahulu, luar biasa sekarang perkembangannya dan persaingannya. Kita harus menguasai teknologi informasi sehingga bisa menambah pengetahuan lebih cepat. Saya kira itu dari saya. Sementara sudah banyak disampaikan oleh bapak-bapak terdahulu tentang kondisi SMA 3. Yang pasti perkembangannya cukup pesat. Era waktu kami di sini dengan sekarang jauh berbeda, dan kalau tidak berbeda ya lucu sekali, memang berbeda. Iya, jangan sampai hanya jalan di tempat, memang harus berpesat perubahannya agar lebih baik, memang berpesat. Dan ini harus didukung oleh seluruh warga sekolah. Anak-anak juga memiliki semangat untuk berubah, semangat untuk lebih maju, yang yang tinggi. Dan ini memang harus didorong oleh Bapak Ibu. Itu kalau anak-anak didorong untuk maksimal menggunakan perpustakaan, tidak kalah penting Bapak Ibu guru juga harus mensponsori di depan. Misalnya segala tugas dan sebagainya ya harus menggunakan perpustakaan. Seperti itu. Mungkin itu sementara ini dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini tadi hanya spontanitas ini. Spontanitas. Ya, maunya berkunjung ini tadi, ternyata ada seperti ini. Ya. Tapi pasti tidak apa-apa. Mungkin bisa menambah hal yang baru untuk Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya pengen tahu, kan SMA 3 ini ada komunitas baru Pak kebetulan, yaitu komunitas literasi Widya Pustaka dari Perpustakaan SMA Negeri 3 Nganjuk. Saya ingin tahu pandangannya Bapak, dari Bapak Budiono, Bapak Suratna, dan Pak Mulyono tentang komunitas literasi ini bagaimana Bapak? Saya tambahkan sedikit ya. Ini juga khususnya para siswa-siswi SMA 3 ini yang harus tahu bahwa dilihat dari sumber daya manusia, khususnya para guru ya, para pendidik, ini dari sisi kuantitas dan kualitasnya cukup bagus. Itu terbukti dari banyaknya guru SMA 3 ini yang menjadi kepala sekolah ya. Jadi mulai mungkin Pak Rono nanti bisa melengkapi ya. Jadi yang paling senior saat ini yang masih ada dan hadir saat pada hari ini adalah Pak Sunian. Itu mantan guru SPG, mantan guru SMA 3 dan akhirnya jadi kepala sekolah. Kemudian ada Pak Ratno sendiri juga, jadi mantan siswa, mantan guru, akhirnya jadi kepala sekolah juga. Kemudian ada lagi pas ini nggak urut mungkin Pak Ratno ya. Pada zaman saya jadi kepala dinas itu, dalam waktu yang bersamaan ada 2 guru sini yang menjadi kepala sekolah, yaitu Pak Sumidi, sekarang masih jadi kepala sekolah, dan juga Pak Sarjono, saya jadi pengawas, itu belum pensiun juga. Itu dulu pada saat saya di kepala sekolah sini, Pak Sarjono itu sebagai wakil kepala sekolah saya itu, kepala sekolah juga. Terus ada Pak Tulus Sediantoro, itu juga guru sini, kemudian jadi kepala sekolah juga. Kemudian ada Pak Hafid, guru agama. Nah ini dulu juga guru sini jadi kepala sekolah. Kemudian ada lagi Pak Sujiono, itu juga guru sini yang akhirnya jadi kepala sekolah. Namun Allah telah memanggilnya mendahului kita. Dan mungkin masih ada lagi para ya yang mungkin saya tidak sebutkan. Jadi sekali lagi dibanding SMA yang lain termasuk SMA 1, 2 dan juga SMA Kertosono, ini dilihat dari jumlah guru yang jadi kepala sekolah dari sini itu cukup banyak. Itu menunjukkan bahwa ini SDM di sini bagus, artinya
tergantung bagaimana siswa mau belajar secara maksimal atau tidak. Dan memang untuk bisa belajar secara maksimal itu harus ditunjang oleh adanya perpustakaan. Ya. Kekalahan pendidikan di Indonesia dari negara lain itu banyak terjadi karena perpustakaannya. Jadi kelengkapan perpustakaan itu kita sering kalah. Ya. Di Inggris saya ke Inggris itu pertama tahun 91. Saya ke Inggris pertama kali itu, di sana itu sudah tidak, ya masih ada perpustakaan tapi dikembangkan menjadi learning center. Jadi pusat pembelajaran. Jadi tidak hanya perpustakaan yang pinjam buku secara konvensional kemudian dikembalikan lagi, tidak. Jadi learning center itu ya tidak hanya buku, tapi ada juga audiovisual, ada macam-macam lah, lebih lengkap lagi, dan aksesnya memang lebih luas. Ya. Perguruan tinggi pun juga begitu. Kalahnya perguruan tinggi Indonesia itu kalahnya karena perpustakaannya juga. Ya. Perpustakaan itu banyak kalah dibanding luar negeri karena mereka referensinya sudah luar biasa, sudah mengglobal betul, jadi bisa mengakses antar perpustakaan dari berbagai sumber, bahkan sekarang dari Google juga itu sudah sumber pembelajaran juga. Kemudian kalau saya bandingkan dengan India ya, India itu kan negaranya ya kita tahu lah secara garis besar, India itu lebih mengutamakan perpustakaan daripada gedung-gedungnya. Gedung pendidikan atau kelas atau ruang kuliah mereka tidak sebagus di Indonesia, tidak megah-megah kayak di Indonesia ya. Tapi perpustakaannya mereka jauh lebih hebat, lebih lengkap, lebih hebat, lebih maju. Jadi benar-benar sudah mengglobal begitu. Jadi artinya mencari referensi itu sudah tidak sulit lagi. Dan itu sudah lama mereka seperti itu. Nah makanya di SMA 3 ini sekarang lagi dikembangkan perpustakaan yang baru, yang digitalisasi, yang mungkin juga bisa mengakses kemana-mana. Nah ini harus dilengkapi dengan WiFi juga ya. Harus lengkap juga bagaimana mengakses tidak hanya di luar, tidak hanya di dalam gedung, tapi bagaimana bisa mengakses luar gedung. Jadi saya sangat berharap ini benar-benar ditangani dengan serius, agar benar-benar perpustakaan ini menjadi tempat mencari learning resources. Jadi tempat-tempat sumber-sumber belajar. Nah itu. Jadi kalian tidak sebagai siswa tidak bisa hanya mengandalkan para guru. Apalagi guru yang agak gaptek mungkin ya tidak mengenal apa itu internet, apa itu belajar melalui online dan segala macam ya. Makanya siswa harus lebih berinisiatif, lebih maju, mendahului guru juga nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kan guru yang sudah senior yang mau pensiun itu sudah nggak mau belajar lagi biasanya. Ya benar-benar di sini tidak ya. Jadi artinya siswa bisa benar-benar mengakses sumber belajar ya, learning resources dari perpustakaan dan juga dari luar perpustakaan. Karena ilmu pengetahuan itu kan tidak hanya bisa dilihat ya dengan kasat mata, tapi juga di alam itu juga sumber belajar juga. Ya, jadi hanya jangan dibatasi oleh waktu dan tempat, dan juga oleh guru dan sekolah aja ya itu. Mungkin ditambah nih saya. Bagaimana untuk Bapak Suratno tentang komunitas literasi yang dikembangkan oleh perpustakaan Widya Pustaka ini? Ya. Jadi begini Pak. Jadi kita mesti paham, sadar bahwa masyarakat Indonesia termasuk siswa dulu itu belum terbiasa dengan suka membaca. Betul. Belum terbiasa. Kita sesuatu yang aneh melihat pemandangan misalnya di kereta api podo moco. Di sini kan tentang Pak Budi di mana-mana itu nunggu bis baca di mana-mana. Tapi di Indonesia tidak ada, aneh. Mungkin termasuk juga di sekolahnya gitu. Kita itu masih teringat kelucuan anak-anak. Itu senang moco yang nggak tahu sekolah. Anak-anak itu
biasa. Maka dari itu ciptakan situasi agar orang itu tertarik masuk ke ruangan ini. Ciptakan situasi yang menarik, mengundang mereka. Ibaratnya ini madu lah, tawon ini biar ke sini. Terus suka membaca, tolong dicatat artikel-artikel yang mereka sukai. Kalian pasti pernah merasakan ini. Coba anak-anak bukunya ditutup. Apa yang kamu lakukan di kelas? Kalau guru merintahkan bukunya ditutup, tutup bener apa maling-maling kamu? Baca anak-anak, baca enggak kamu? Itu realita. Suruh baca itu enggak baca, suruh nutup malah baca. Ini realita. Maka ciptakan ini. Jadi tujuannya agar gemar membaca atau literasi perpustakaan, agar gemar membaca. Maka ini sudah bagus situasinya. Jangannya siswa, guru itu juga banyak yang tidak suka membaca. Saya itu sekian banyak menemui. Jadi struktur kan beli, Pak. Guru ya sudah seperti itu. Literaturnya buku tidak ada, paling satu itu sudah sampai tidak ada sampulnya juga, tidak ada sampulnya. Jadi hanya itu saja yang dia, sehingga seandainya dia masuk itu ibarat tengkorak yang tanpa daging yang diberikan anak itu tidak ada. Terus itu sejak dulu. Nah harapannya kan tampilannya guru itu gemuk ilmunya, tidak hanya gemuk badannya, gemuk ilmunya, variatif mengajarnya seperti itu. Siswa juga begitu. Saya katakan tadi, ajak itu biar anak teman-temanmu itu juga suka membaca. Sebab mereka mungkin belum tahu seperti apa perpustakaan yang terbaru. Kalau nanti menarik, tempatnya menarik, buku-bukunya menarik, cocok dengan yang ia inginkan, saya yakin literasi itu pasti berhasil. Ajak gemar membaca, gemar ini sudah bagus. Kita lihat situ sini tadi. Sekarang ini bukunya masih tertata rapi. Suatu saat kalau berserakat tidak apa-apa, itu berarti bukunya dimanfaatkan dibaca. Ya kadang-kadang seperti itu. Jadi seperti itu. Tolong, termasuk kalian yang memberikan contoh teman-temanmu, bahkan mengajak, ayo lihat ke perpustakaan, agar mereka juga tertarik melihat buku-buku yang terbaru, ini cocok mereka. Kerjasama dengan Bapak Ibu guru juga. Bapak Ibu guru mengajar itu menggunakan buku apa? Syukur kalau di sini ada. Nah, nanti guru pasti senang, murid senang. Oh ada bukunya di sana itu, jawabannya ada di sana dan lain sebagainya. Ini, monggo terus ditata bagaimana agar mereka suka ke perpustakaan dan suka membaca. Saya kira itu saja saya. Terima kasih. Ini, monggo. Terima kasih. Tentang komunitas literasi ya. Terima kasih. Saya kira ini ide yang sangat bagus. Jadi sekolah ini tidak hanya menyiapkan perpustakaan, tetapi siswa-siswanya memang harus dibentuk sebagai komunitas-komunitas pecinta perpustakaan. Komunitas literasi itu kelompok-kelompok anak yang mencintai perpustakaan, gemar akan perpustakaan, gemar membaca berarti. Tadi sudah saya singgung, ini adalah jendela untuk membuka ilmu pengetahuan kita, untuk menambah pengetahuan wawasan kita. Sehingga semakin banyak komunitas literasi, semakin bagus. Sehingga jangkauannya seluruh siswa ini menjadi komunitas literasi semua. Oleh karena itu disinggung oleh Bapak terdahulu, kerjasama yang bagus antara Bapak Ibu guru dalam kegiatan pembelajaran untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar itu sangat menunjang. Sangat menunjang. Suruh rangkum per bab apa yang tidak sama antar kelompok siswa dalam kelas, itu akan aktif anak-anak untuk mencari memanfaatkan perpustakaan.
Saya kira sangat bagus itu komunitas literasi, dan memang sekarang yang sangat digalakkan kan itu. Tadi disinggung lemahnya kita, negara kita adalah tingkat kegemaran membacanya amat rendah. Itu sudah banyak studi yang membuktikan itu, memang kita memang amat rendah. Kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan teknologi, dari sumber belajar ini ya kita terus tertinggal. Karena pengetahuan itu kan memang kita dari literasi itu dapatnya. Kita belum mampu menciptakan, ya bisanya literasi. Nah dari situlah akan menambah. Kalau kita tingkat penambahannya itu rendah, tingkatnya rendah, ya kita tingkat ketertinggalannya juga semakin rendah. Saya kira itu yang perlu disadari oleh seluruh peserta didik, anak-anakku sekalian tercinta SMA 3, bahwa harus kita meningkatkan literasi, sehingga semakin banyak komunitas literasi di sekolah ini akan semakin bagus, positif sekali ini. Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih Bapak Oke. untuk pandangannya. Untuk terakhir Bapak, pesan-pesan untuk Wadah Semaga. Biasanya kalau zaman sekarang kita manggilnya Semaga Zen, Bapak. Semaga Zen. Oh, iya. Ya, Semaga Zen. Pesan-pesan untuk Wadah Semaga. Begini ya, karena alumni SMA 3 ini kan juga puluhan atau nggak tahu lagi kasih berapa ya, mulai SPG kemudian bertransformasi menjadi SMA 3 sampai sekarang ini sudah sangat besar sekali. Nah, itu aset yang tidak kalah penting ya. Pasti masih ada ikatan batin dengan SMA 3 ini. Nah, sekarang bagaimana bisa memanfaatkan mereka itu? Ya, mereka akan banyak pengalaman di luar sana ya, yang bisa dibawa ke SMA 3 ini untuk perbaikan-perbaikannya. Dan itu benar-benar harus dilakukan. Karena apa? Karena potensinya itu luar biasa itu. Dan sudah ada di mana, bahkan sekarang ini Bupati Nganjuk ini juga alumni dari SPG. Nah itu kan juga potensi juga, masih banyak lagi yang jadi pejabat, termasuk tadi saya baru tahu kalau Kepala Dinas Pariwisata itu juga lulusan sini sama Bupati. Makanya kalau beliau diundang misalnya ya, undang terus disilakan bicara seperti ini, dan dengan persiapan yang lebih bagus, mereka akan bisa memberikan masukan-masukan yang sangat bagus. Ya, ini tadi kan instan, mendadak, jadi mungkin kurang lengkap ya. Tapi insya Allah ini bisa menginisiasi, bisa memulai untuk hal yang lebih besar. Ya. Terima kasih Bapak Widiana. Untuk Bapak Mulyanan dan Bapak Suratman, ada pesan-pesan Bapak? Ya. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Widiono. Jadi kita itu punya link luas. Jadi bahkan orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk ini. Dan yang kepala dinasnya itu sudah pariwisata. Pas. Ini suatu saat Anda ke sana, apa beliau diundang ke sini. Yuk diajak wawancara yang live. Ya. Nah, itu Pak Yedi ya. Nah, diajak banyak yang pikir, oh begini loh, pariwisata itu pas, akhirnya. Bupati juga senang kalau ini diundang begitu, betul, senang itu. Nah, ini untuk mempromosikan satu ini, ya ini pemasarakatan suka membaca di SMA 3 ini. Kemudian mungkin dari beliau-beliau itu ya ada segala banyak dukungan lah itu. Banyak dukungan apa itu, mudah-mudahan netes gitu loh ke depan itu. Nah, kalian kan juga begitu. Yakinkan itu. Yakinkan bahwa sesama alumni itu ikat batinnya besar itu. Sama alumni itu. Saya dulu kepala sekolah itu kalau ada yang ngelamar dari IKIP Malang ngono iki rasane nilainya bagus, nggone gak enak. Pak Budi rasanya. Nah, ini kalau Pak Marhen kan
alumni SWG, SMA, berarti nah, Kepala Dinas Pariwisata juga begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus, berkembang lah, lebih dikenal ini kalau yang orang-orang di atas itu bisa membantu literasi SMA 3. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Menandaskan dari Bapak-Bapak terdahulu. Yang lebih penting lagi ialah seluruh warga sekolah, utamanya adalah anak-anak, harus ada perubahan mindset. Bahwa kita itu bisa lebih baik dari SMA-SMA yang baik sekarang ini. Jangan sampai saya sering kalau ke alun-alun, waktu itu kita diminta menjadi tim paduan suara untuk acara kegiatan hari-hari besar nasional. Itu ya sering terjadi setelah dari SMA 1, 2 tidak ada, baru ke SMA 3. Jangan sampai begitu mindset kita, anak-anak SMA 3, kita harus bisa sama, bahkan bisa lebih baik dari mereka. Oleh karena itu, merubah mindset ini juga merubah apa ya? Tadi alumni-alumni kita manfaatkan. Karena ini akan juga merubah mindset masyarakat. Nah, pada waktu momen-momen tertentu, misalnya hari ulang tahun Semaga, atau ada semacam apa ya, mengundang alumni yang berpengaruh itu untuk acara, monggo silahkan, apakah diskusi, apakah apa gitu, yang menjadi narasumber, dan itu akan menjadi promosi juga bagi lembaga ini keluar, dan ini juga akan merubah mindset dari masyarakat. Oh, ternyata alumni SMA 3 juga orang-orang penting di Kabupaten Nganjuk, tidak sembarangan gitu. Mereka juga punya di tingkat nasional, kita juga punya di tinggi. Nah, ini yang perlu juga lah, ini oleh karena itu kan ini juga masalah rasa percaya diri kita sendiri juga. Karena dengan rasa percaya diri yang bagus, kita bisa meningkatkan prestasi juga. Mungkin itu ke depan SMA 3 kita itu bisa lebih baik juga dari SMA yang sudah ada. Bisa, ada potensi besar untuk itu. Terbukti alumni yang sudah ada juga bisa menduduki posisi-posisi penting, tidak kalah dengan alumni mereka. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Semoga menjadi lebih baik dan terus melesat prestasinya. Amin. Terima kasih Bapak Budiono, Bapak Suratno, dan Bapak Mulyono atas pandangannya terhadap SMK ini. Baiklah teman-teman, sudah di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan obrolan bareng Semaga. Sebelumnya Bapak, kami ada jargon Bapak. Ya, ketika saya mengatakan salam literasi, inovasi tiada henti. Oh, L Bapak, gini. literasi. Literasi. L. L. Ya, mengatakan literasi ya. Ya, ketika saya bilang salam literasi, inovasi tiada henti. Oh gitu, oke. Salam literasi, inovasi tiada henti. Terima kasih teman-teman. Itu digoleki karo kono ing ndi terus. Iya.